dalam penelitian yang dilakukan oleh Profesor Arisio Santos PhD. Dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, disebutkan Atlantis adalah negeri tropis yang berlimpah mineral dan kekayaan hayati. Namun segala kemewahan itu lenyap tersapu bencana maha besar yang memisahkan Jawa dari Sumatera, menenggelamkan lebih dari separuh wilayah Nusantara. Kejadian itu diperkirakan pada 11.600 tahun yang lalu. Apa yang diteliti oleh Arisio tersebut, menurut ahli sejarah Kediri, sebenarnya sudah dijelaskan dalam kitab Jangka Jayabaya. Itu masuk dalam periodisasi zaman besar kedua yang disebut dalam Jangka Jayabaya adalah zaman Kalijaga, artinya zaman tumbuhan. Di Jawa yang saat itu masih menyatu dengan pulau-pulau lain mengalami perubahan, yakni terpecah menjadi pulau-pulau kecil. Raja Jayabaya juga banyak memberikan perlambang dan sindiran yang bisa dibuktikan hingga sekarang. Contohnya fenomena seks bebas yang hingga kini masih sering terjadi di masyarakat. Menurut paranormal asal Kediri, Jawa Timur, Kituwu, kemahiran Prabu Jayabaya ini dia dapatkan dari Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Dalam kitab Jangka Jayabaya pernah diungkapkan bahwa nanti akan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang akan kehilangan rasa hormat dan rasa malunya. Ada lagi yang menarik ungkapan dalam Jangka Jayabaya, yakni wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang prawirane. Artinya banyak perempuan hilang rasa malunya dan banyak laki-laki hilang kehormatannya. Saya tak mau mendahului kehendak Allah, namun ini sudah terbukti, kata Kituwu. Yang terakhir Kituwu menukil dari Jangka Jayabaya, yakni akeh udan, salah mongso, akeh prawan tuwa, akeh rondo nglairake anak, akeh jabang bayi goleki bapake. Artinya banyak hujan turun bukan pada musimnya. Banyak perawan tua yang terlambat menikah karena terlalu memilih-milih pasangan dan juga mementingkan karier. Banyak janda melahirkan anak akibat hubungan bebas dan banyak yang lahir mencari siapa ayahnya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tetap eling lan waspada, ujar Kituwu. Kitab Jangka Jayabaya memprediksi akan terjadi praktek korupsi di tanah air yang dulu masih bernama Nusantara. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pejabat yang haus akan kekuasaan dan melanggar sumpah-sumpah jabatan. Perlambang yang lain adalah akeh janji ora ditetepi, akeh wong langgar sumpah dewe. Artinya banyak orang melanggar janji dan sumpah jabatan yang diartikan untuk para pejabat banyak dilanggar. Misalnya hakim berkhianat, pejabat yang korupsi, dan lain sebagainya. Akeh manungso kang ngutamake duit, lali kamanungsan, lali kebecikan, lali sanak lali kadang. Banyak manusia yang hanya mengutamakan uang, lupa peri kemanusiaan, lupa kebaikan, dan lupa saudara. Silahkan dinalar sendiri. Kejadian-kejadian yang diramalkan Sang Prabu Jayabaya terbukti, kata Kituwu. Menurut Kituwu, dalam kitab Jangka Jayabaya banyak mengeluarkan sindiran untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jayabaya bisa memprediksi pasar rakyat yang biasanya ramai di pagi hari, kini sudah tak terdengar lagi dalam radius 5 km. Beberapa sindiran tersebut antara lain: besok yen ono kereta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tondo yen tekane jaman Jayabaya wis cedhak. Kalau diterjemahkan, besok kalau sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, artinya adanya kereta api. Perahu berjalan di atas angkasa, artinya terciptanya pesawat terbang. Sungai hilang kedungnya, artinya kehilangan sumber air, dan ini sudah terbukti. Termasuk pasar hilang kumandangnya, di mana zaman dahulu pasar di pagi hari seperti suara lebah, karena suara pedagang dan pembeli bisa terdengar di radius 5 km. Selain memprediksi munculnya teknologi pesawat terbang dan kereta api, dalam kitab Jangka Jayabaya
juga mengatakan akan maraknya fenomena orang-orang tergila-gila dengan pesugihan karena malas untuk bekerja mencari uang. Perlambang tersebut mengatakan, akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin, luwih utama ngapusi. Wegah nyambut gawe kepingin kepenak, ngumbar nafsu anggara murka, gedhekake duraka. Banyak orang yang bekerja baik-baik merasa malu, lebih utama menipu. Banyak yang malas bekerja tapi pengen kaya, mencari pesugihan tumbal dan sebagainya. Banyak orang mengumbar nafsu angkara murka dan memperbesar perbuatan durhaka. Ramalan ini benar-benar terjadi parah di Pulau Jawa hingga kini. Raja Jayabaya sudah memprediksi sejak dulu bahwa Pulau Jawa akan banyak digenangi banjir. Zaman itu disebut olehnya zaman Kolotirto. Zaman Kolotirto atau zaman air. Di Jawa sering terjadi banjir karena Sang Hyang Raja Kano yang bertahta di negara Purwocarito sering menata batu besar untuk membendung kali dan bengawan. Ini dihitung mulai tahun 301 hingga 400 tahun Surya atau mulai tahun 310 hingga 412 tahun Candra. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling tersohor adalah soal para pemimpin negeri ini. Ramalan Jayabaya menyebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Noto Negoro. Banyak yang percaya dan meyakini dengan ramalan tersebut. Hal ini karena pemimpin di negeri ini sesuai dengan apa yang ditulis Jayabaya, yakni Noto Negoro. Namun selain Noto Negoro, Raja Kediri ini juga memiliki beberapa ramalan lainnya. Ramalan itu pun diyakini dan benar-benar terjadi. Akan ada kulit kuning, lepaskan Indonesia dari kekejaman kulit putih. Sakari Ono takjub merasakan kesegaran air kelapa yang membasahi tenggorokannya. Inilah pertama kalinya anggota Batalion 153 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang itu merasakan air kelapa muda. Ono muda begitu terkesan dengan keramahan penduduk di Cilacap, Jawa Tengah. Walau tak banyak interaksi dan terbatas kendala bahasa, Ono merasa disambut baik di Pulau Jawa. Ono kemudian mengerti masyarakat begitu mempercayai ramalan Jayabaya. Akan ada orang-orang KT berkulit kuning yang akan melepaskan pendudukan Indonesia dari kekejaman bangsa kulit putih. Mereka percaya orang KT itulah para tentara Jepang. Selama bertugas di Indonesia, Ono lebih banyak kecewa melihat sikap para tentara Jepang lain, apalagi masa 1943 sampai awal 1945 di mana tak ada perang di Jawa. Kemudian Ono melarikan diri dari militer Jepang dan bergabung dengan tentara Indonesia. Ono pun mengubah namanya menjadi Shigeru, sehingga para veteran Jepang mengenalnya sebagai Rahmat Shigeru Ono. Dia kemudian berjuang bersama para pemuda. Dia melatih mereka dan memimpin gerilyawan Indonesia berperang melawan Belanda. Rahmat Ono adalah tentara Jepang terakhir yang memihak Republik Indonesia. Samurai terakhir ini tutup usia pada Senin 25 Agustus yang lalu di Malang, di tengah keluarga dan tanah air yang dicintainya. Semoga tayangan tadi dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih masih di channel Saka Nagari.